Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Sunny yang merupakan Clippers andalan Baron Quinn diam-diam ingin keluar dari Badlands bersama kekasihnya Vel dan anak mereka yang akan lahir. Namun hal ini sangat berbahaya karena Baron Quinn tidak akan membiarkan senjata terbaiknya pergi begitu saja. Sementara itu kekuatan politik di Badlands mulai bergeser. The Widow, Baron wanita pertama yang memperjuangkan kebebasan para buruh, mulai mengancam tatanan yang telah ada. Untuk menghentikan pengaruh The Widow yang terus berkembang, Baron Quinn dan beberapa baron lainnya membentuk aliansi. Mereka menganggap The Widow sebagai ancaman yang harus dihapus. Lantas, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. I doubt it. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Sunny yang membawa MK ke tempat di mana tidak ada satu orang pun yang berada di tempat tersebut. Yang mana hal itu dilakukannya untuk mengetahui bagaimana cara mengontrol kekuatan MK yang selama ini tidak bisa dikendalikan. Dengan goresan kecil pedang milik Sunny yang melukai tangan MK, akhirnya MK masuk ke mode brutal dan hanya sekali pukulan Sunny langsung terpental dan terkapar tidak sadarkan diri. Beruntung, MK juga langsung pingsan setelah menyerang Sunny dan tidak melanjutkan serangannya. Di malam harinya, Quinn dan Raider mendapati kalau Clippersnya dibunuh oleh baron lain yang bernama Jacob. Di mana hal itu dilakukannya karena Jacob mengira Quinn telah merampok harta yang dibawa oleh anak buah Jacob. Yang padahal itu adalah ulah dari The Widow untuk mengadu domba mereka. Di sini, Quinn lalu menyuruh Raider menemui tangan kanan Jacob untuk membicarakan kesalahpahaman tersebut. Keesokan harinya, Raider lalu menemui tangan kanan Jacob yang bernama Zapier, di mana di sini dia mengatakan kalau ayahnya ingin mengadakan pertemuan dengan Jacob di suatu tempat untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Tomorrow at noon, Raven Flats. Sementara itu diperlihatkan Sunny yang sedang mengunjungi Vel untuk curhat tentang sikap Quinn yang semakin hari semakin tidak terkontrol. Di sini Vel lalu memberitahu kalau tindakan itu kemungkinan disebabkan oleh tumor di kepalanya. Mengetahui hal itu, Sunny lalu pergi ke kediaman Waldo dan memohon agar membantunya keluar dari Badlands secepatnya. Mengingat Vel saat ini sedang dalam kondisi hamil, sementara aturan yang ditetapkan Quinn adalah setiap Clippers tidak diperbolehkan mempunyai anak dan sudah dipastikan nyawa anaknya akan terancam jika tidak segera dibawa pergi dari tempat tersebut. Awalnya Waldo sempat menolak permintaan Sunny, namun setelah melihat kasih sayangnya terhadap Vel dan calon anaknya, akhirnya dia mau membantunya keluar dari Badlands dengan memberi Sunny sebuah mainan Army Man, di mana Army Man tersebut adalah kunci untuk menemui seseorang yang nantinya akan membantunya keluar dari wilayah Badlands. Nobody knows what is and ain't true. Di tempat lain diperlihatkan Raider yang sengaja masuk ke kamar Jet, di mana ternyata selama ini mereka diam-diam memiliki hubungan di belakang ayahnya. Di sini Jet lalu berniat menyudahi hubungannya dengan Raider karena dia akan segera menikah dengan ayahnya. Di mana hal itu dilakukannya atas saran Lydia karena bagaimanapun juga tindakan yang mereka lakukan cepat atau lambat akan diketahui oleh Baron Quinn. Raider yang merasa dikhianati, dia lalu mengungkit soal kematian istri Quinn yang lain sebelum Jet yang meninggal tidak wajar. Jadi Jet yang menjadi bimbang dengan perkataan Raider barusan lalu mendatangi pelayannya untuk mencari tahu apa penyebab kematian istri kedua Quinn. Dan benar saja, ternyata kematian istri Quinn sebelumnya adalah karena diracun oleh seseorang. Kembali ke Sunny, di sini dia mengumpulkan beberapa Clippers untuk mengawal Quinn menemui Baron Jacob. Singkat cerita, setelah mereka bertemu di sebuah makam, Quinn langsung to the point kalau yang membunuh kurir Jacob bukanlah anak buahnya melainkan The Widow. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba sebuah kapak dilemparkan tepat ke kepala Quinn. Beruntung Sunny yang berada di sampingnya dengan cepat menangkap kapak tersebut, di mana hal itu membuat mereka salah paham dan akhirnya pertarungan pun tidak bisa dihindarkan lagi.
Sementara itu, MK yang berhasil mengejar penyusup tersebut ternyata itu adalah Tilda yang disuruh oleh The Widow untuk mengacaukan pertemuan Queen dan Jacob. MK yang kecewa dengan tindakan Tilda tersebut, akhirnya dia memarahinya. Namun bukannya meminta maaf, Tilda malah menyerangnya dan sampai pada akhirnya dia melepaskan shurikennya yang terkena tepat di tubuh MK, sehingga membuat MK berdarah dan membuatnya berubah ke mode brutal. Karena kehilangan kendali di sini, MK sempat akan membunuhnya saat itu juga. Namun setelah Tilda memohon, akhirnya dia tersadar dan langsung pingsan seketika. Di sini, Sunny yang melihat hal itu lalu mengambil shuriken tersebut dan memberitahu Jacob dan semua orang di sana kalau mereka telah diadu domba dan semua kesalahpahaman selama ini adalah ulah dari The Widow. Tidak hanya itu, ternyata The Widow juga memanfaatkan momen pertemuan Queen dengan Jacob untuk menyerang The Fort dan mengambil para budak milik Baron Queen, yang mana hal itu diketahui setelah Queen diberitahu oleh pelayan istrinya. Malam harinya diperlihatkan Raider yang juga sedang diculik dan diinterogasi oleh The Widow, dan ternyata itu adalah ulah Zephyr yang selama ini diam-diam bekerja sama dengan The Widow dan mengkhianati Baron Jacob. Di mana hal itu dilakukannya karena Zephyr ingin melengsarkan dan mengambil posisi Jacob sebagai Baron. Di sini intinya The Widow menjanjikan akan menjadikan Raider sebagai Baron baru, menggantikan ayahnya asalkan dia berhasil menangkap seseorang yang memakai liontin lambang kota Azra yang tidak lain adalah MK. Raider yang memang sebelumnya juga menginginkan posisi ayahnya pun tanpa banyak pikir langsung menyetujui kerjasama tersebut. Kembali ke Sunny yang diperlihatkan sedang menemui seseorang di pinggiran sungai untuk memesan tiket keluar dari wilayah Badlands, di mana orang ini adalah River King, seorang bos ekspor impor budak yang keluar masuk dari wilayah Badlands. Namun sebelum River King membantunya keluar, dia meminta satu hal kepada Sunny untuk membantunya mencari seorang bocah yang menghabisi semua ke-28 budak yang dibawa bersamanya, di mana tidak lain bocah tersebut adalah MK. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan The Widow yang sedang memberikan pakaian dan sembako kepada orang-orang yang sebelumnya dijadikan budak oleh Queen, di mana di sini dia menjanjikan akan memberikan kebebasan dan kehidupan yang layak untuk kedepannya kepada semua orang. Namun ternyata hal itu hanya taktik The Widow untuk mencari keberadaan MK. Dia menggores tangan para budak tersebut satu persatu. Namun tetap saja dia tidak menemukan orang yang dia cari. Di sini dia lalu menyuruh Tilda untuk memeriksa perangkap yang mereka pasang di tengah hutan. Siapa tahu sudah menemukan hasil, dan tanpa buang waktu Tilda langsung bergegas menuju hutan tersebut. Kembali ke Sunny yang terbangun dari mimpi buruknya, dia tidak sengaja mengaktifkan kompasnya setelah kompas tersebut diletakkan di dalam guntingan buku Azra. Selanjutnya, dia bersama MK ditemani beberapa Clippers lalu pergi untuk menjalankan tugas dari Queen, yaitu mencari tempat persembunyian The Widow. Di sini, Sunny sempat memberitahu MK soal kompasnya yang tiba-tiba berfungsi setelah diletakkan ke dalam buku Azra dan mendapatkan arah yang kemungkinan itu adalah petunjuk keluar dari wilayah Badlands. I got my compass to work. It might have a direction. Di tengah perjalanannya, seorang Clippers terkena sebuah perangkap milik The Widow yang dipasang di antara tumpukan dedaunan. Karena kondisi Clipper tersebut cukup parah, akhirnya mereka memutuskan untuk sementara bermalam dan beristirahat di tengah hutan. Malam harinya, ketika MK sedang menjalankan tugasnya jurit malam terjaga sendirian, dia lalu dipanggil oleh Tilda yang bersembunyi di balik pohon dan memberitahu kalau The Widow mencurigainya dan dia menyuruh MK untuk berhati-hati. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba Sunny muncul dan langsung menangkap Tilda saat itu juga. Di sini MK sempat menjelaskan kalau Tilda adalah orang yang dia fokuskan untuk bisa mengendalikan kekuatannya. Namun karena ada orang lain di sana, Sunny pura-pura tidak memperdulikan perkataan MK dan membawa Tilda ke The Fort untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai keberadaan The Widow. Back to the fort it is.
Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Ryder yang sedang berkunjung ke tempat kediaman kakeknya, ayah dari Lydia, di mana dia adalah pendeta yang cukup terkemuka di wilayah Badlands. Di sini dia bertanya tentang kalung milik MK yang mungkin mempunyai suatu arti. Kakeknya memberitahu kalau kalung itu adalah lambang dari kota Azra, di mana kota tersebut hanyalah mitos belaka yang biasanya diceritakan kepada para budak. Send word to the abbots. We've got a dark one in the fort. He'll meet. Di sisi lain, The Widow yang mencari Tilda karena semalam nggak pulang setelah diberi tugas untuk mengecek perangkapnya di hutan. Akhirnya, dia menyadari kalau Tilda telah ditangkap oleh Sunny, di mana hal itu diketahui setelah dia menemukan sebuah pisau yang berlambang The Fort. Mengetahui hal itu, dia langsung bergegas menuju ke tempat di mana Tilda dikurung untuk berusaha menyelamatkannya. Balik ke Sunny, sesampainya di The Fort, Sunny datang menemui Queen dan memberitahu kalau dia telah berhasil menangkap anak buah The Widow. Di sini, Queen juga mengatakan kalau dia sudah tahu soal hubungan Sunny dengan Veld dan mengingatkan agar tidak menemui pacarnya lagi. Mengingat aturan di sana di mana seorang Clippers tidak diperbolehkan memiliki pasangan. Setelah itu, Sunny lalu menuju ke ruangan penjara di mana dia dan MK menyuruh Tilda untuk mengatakan lokasi persembunyian The Widow. Tiba-tiba, The Widow sendiri yang entah dari mana muncul di sana untuk menyelamatkan Tilda. Namun ketika melihat Sunny yang sudah ready dengan pedang yang ada di tangannya, The Widow pun kena mental dan akhirnya adu mekanik antara mereka tidak dapat dihindarkan lagi. Di sini diperlihatkan bahkan The Widow pun bukanlah lawan yang sepadan bagi Sunny, di mana hal itu dibuktikan ketika Sunny berkali-kali melancarkan serangan yang mengenai perutnya. Sementara itu, MK yang berniat menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan Tilda justru digagalkan oleh salah satu temannya. Lalu dengan terpaksa, dia menggoreskan tangannya sendiri dan langsung berubah ke mode brutal, di mana tidak butuh waktu lama dengan menggunakan kekuatannya, temannya tersebut langsung terpental dan tewas di tempat. Memanfaatkan momen perubahan MK, The Widow bersama Tilda akhirnya berhasil menyelamatkan diri dan kabur dari tempat itu. Sementara Sunny yang mencoba mengejar The Widow sudah kehilangan jejak. Di sisi lain, Queen yang diam bersembunyi di balik jeruji dan melihat MK mengeluarkan kekuatannya, akhirnya dia menyadari kalau MK adalah orang yang selama ini dia cari. Singkat cerita, keesokan harinya, Sunny menuju ke markas River King dengan membawa kepala seseorang yang terbunuh karena MK. Sesampainya di sana, dia langsung menyerahkan kepala tersebut dan mengatakan kalau itu adalah kepala MK sebagai alat pembayaran. Dan akhirnya, River King pun menyetujui untuk mengantarkan Sunny keluar wilayah Badlands. He confessed before I clipped him. Sementara itu, di kediaman Queen diperlihatkan Lydia yang sedang merawat Jet karena sebelumnya dia keracunan makanan. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Queen muncul dengan membawa bunga tanaman beracun yang dia temukan di tas Lydia. Tanpa sepengetahuan Queen dan Lydia, ternyata Jet sengaja menaruh bunga tersebut di tas milik Lydia dan meracuni dirinya sendiri, di mana hal itu dilakukannya agar Lydia tereliminasi dan menjadikan Jet sebagai istri tunggal Queen. Queen yang tidak mengetahui permainan Jet akhirnya mengusir Lydia dari The Fort dan terpaksa kembali ke rumah orang tuanya. Jordan, you're a stupid petulant boy, aren't you? Sesampainya di sana, ayahnya sempat menolak kedatangan Lydia dan menganggapnya sudah meninggal, mengingat sebelumnya dia telah durhaka kepada ayahnya karena memilih pergi bersama Queen. My daughter died in my heart. Namun setelah Lydia bersedia untuk meninggalkan suaminya dan fokus menjadi perempuan solehah, akhirnya ayahnya menerima kembali anaknya tersebut dan memandikannya dengan kembang 7 rupa sebagai simbol agar tubuhnya suci kembali. Welcome home, Lydia. Sementara itu, di sisi lain, Queen lalu menemui Sunny di gereja, di mana dia sudah mengetahui rencana Sunny dan menganggap Sunny telah mengkhianatinya. Lalu, akhirnya Queen terpaksa memenjarakan Sunny, sementara MK dibawa untuk dijadikan seorang Clippers.
Scene lalu berpindah ke tempat kediaman Val, di mana saat sedang membereskan rumahnya, tiba-tiba dia diculik oleh Tilda dan dibawa ke markasnya untuk mengobati The Widow yang terluka akibat pertarungan dengan Sunny semalam. Di sini karena terus diberitahu visi dan misi The Widow yang intinya kalau dia akan mempertahankan harga diri wanita atau lebih dikenal dengan emansipasi wanita, akhirnya Val bersedia untuk mengobati The Widow. Do you want my help? Setelah selesai mengobati luka The Widow, Tilda lalu mengantarkan Val kembali dan tepat di depan rumahnya. Val sempat memberitahu Tilda kalau The Widow tidak benar-benar menyayanginya dan hanya memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Di sini dia juga memberitahu kalau ada 3 botol yang ditinggalkan di meja dan 2 botol diantaranya berisi racun, sementara yang satunya berisi obat. Di mana kali ini Tilda dihadapkan dengan pilihan antara meracuni atau mengobati The Widow demi kebaikan masa depannya. Let you decide your own future. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Queen yang sedang menemui Sunny dalam keadaan dirantai, di mana dia mengatakan soal kekuatan besar yang dimiliki oleh MK, yang mana hal itu adalah alasan selama ini The Widow mencari bocah tersebut yang ternyata memiliki kekuatan setara dengan puluhan Clippers. Selanjutnya, Queen lalu pergi dan menemui MK, di mana dia memberikan penawaran kepadanya untuk bekerja sama dengan menjadi bawahan langsung oleh Queen. Di sini, karena tidak ada pilihan lain dan Queen berjanji akan melindungi Tilda dan membebaskan Sunny, akhirnya MK pun menyetujui kerjasama tersebut. Protect Tilda. Untuk merayakannya, Queen lalu mengajaknya pergi ke kota untuk melepas penat. Kembali ke Sunny yang masih dirantai, tidak berselang lama Waldo muncul untuk membebaskannya dan menyuruh Sunny untuk segera menemui River King dan meninggalkan Badlands secepatnya. Mengingat malam nanti akan terjadi perang besar di mana The Widow berniat menyerang Queen dan Jacob secara bersamaan. What do you mean? Di sini Sunny sempat curiga dengan Waldo karena dia bisa tahu tentang rencana tersebut. Waldo akhirnya mengaku kalau dia sudah bekerja sama dengan The Widow, yang mana hal itu dilakukannya karena Queen telah gagal dalam memimpin dan dia berencana untuk melengsarkan Queen untuk diganti dengan Baron yang baru. Sebelum pergi, Waldo juga memberikan lambang kota Azra persis seperti yang dimiliki MK, di mana barang tersebut adalah milik Sunny yang dia temukan saat pertama kali menemukannya saat Sunny masih kecil. Be smart, Sonny. Forget about the boy and leave. Sementara itu, Queen dan MK yang sudah sampai di kota, di mana ternyata Jacob dan para bawahannya sudah menunggu di tempat tersebut, bersama dengan Raider yang mengkhianati ayahnya dan berniat menghabisi Queen untuk merebut tahta sebagai Baron. Merasa terpojok, tidak punya pilihan lain, Queen dengan sengaja lalu menggores tubuh MK menggunakan pisaunya. Dan seketika, MK berubah ke mode brutal dan dia menyerang siapa saja yang berada di tempat tersebut. Queen yang bersembunyi di balik tembok, tiba-tiba dia didatangi Sunny yang muncul dari belakang dan langsung menancapkan pedangnya tepat di perut Queen. Lalu ketika Sunny mencoba untuk menghentikan MK, muncul 3 orang dengan pakaian biksu yang belum diketahui identitasnya, di mana dia dengan mudah dapat menghentikan MK dengan menotok tubuhnya. Di sini Sunny juga sempat menahan serangan dari ketiga orang tersebut yang mencoba membawa MK pergi. Namun ketika ketiga orang tersebut mengeluarkan kekuatan yang sama dengan MK, mereka dapat dengan mudah mengalahkan Sunny dan membawa MK pergi dari tempat tersebut dan film pun bersambung.